Belajar dan mengingat 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat dan dengar, 70% dari yang kita bicarakan, 90% dari apa yang kita katakan ketika kita melakukan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi rekan-rekan pejuang RSP, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat dan terus gaspol ya, capai target. Oke, sesi kali ini saya ingin sharing tentang sebuah buku yang menurut saya cukup menarik. Karena apa? Dari judulnya saja cukup terinteraktif ya, yaitu Skill with People, artinya keterampilan menghadapi manusia, karya Leslie Blin. Mengapa hal ini penting? Baik teman-teman pejuang RSP, menurut saya selama perjalanan hidup ini, yang paling sulit dan kompleks yaitu menghadapi manusia. Karena apa? Karena manusia ini memiliki sesuatu yang unik dari segi pemikiran, beda-beda. Pengalaman sudah tentu jauh berbeda. Kemampuan berpikir, berkomunikasi, karakternya, dan yang paling kompleks adalah tentang suasana hatinya. Ini yang agak sulit ditebak. Bisa saja di depan kita dia senyum-senyum, di belakang malah membicarakan hal buruk tentang diri kita. Di depan kita mereka setuju-setuju saja, di belakang kita malah menjelek-jelekan. Nah, buku ini walaupun kecil, setidaknya memberikan gambaran bagaimana menghadapi manusia. Oke, katanya buku ini merupakan bestseller yang digunakan oleh para sales untuk menciptakan banyak closing. Tapi menurut saya buku ini bukan hanya cocok untuk sales, tapi juga untuk semua orang dengan level jenjang karir manapun dan profesi apapun. Karena selama kita masih menghadapi manusia, kita perlu buku ini. Baik rekan-rekan pejuang RSP, walaupun buku ini kecil, tapi ternyata isinya cukup padat loh. Nanti saya ambil dan poin-poin pentingnya saja. Nanti dan contoh penerapan yang mungkin relevan dengan posisi saya sebagai auditor. Selebihnya silakan Anda baca sendiri, resapi, dan praktekkan sesuai dengan posisi rekan-rekan semua. Baik rekan-rekan pejuang RSP yang saya hormati, beberapa hal yang penting dalam buku ini ada 3 poin, yaitu pertama tentang memahami kodrat dasar manusia, kedua tentang memberikan dan cara mengkritik, dan ketiga cara memberikan pujian. Oke, yang pertama memahami kodrat manusia. Kita harus memahami bahwa yang kita hadapi adalah manusia, bukan hewan, bukan mesin, bukan robot. Memahami manusia hanyalah soal mengenali, mengakui sebagaimana adanya mereka, bukan apa yang Anda pikirkan tentang mereka, bukan juga soal Anda menginginkan mereka menjadi apa. Manusia hanya tertarik dengan dirinya sendiri, bukan orang lain. Begitupun sebaliknya, kita juga tertarik dengan diri kita sendiri dan dengan kehidupan-kehidupan kita. Pada dasarnya kodrat manusia itu sama. Tindakan manusia itu diatur oleh pikirannya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Sifat ini sangat kuat dalam diri manusia. Intinya, manusia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Kamu, apalah kamu? Siapalah kamu? Itu yang ada dalam pikiran setiap orang. Nggak perlu malu ya, atau skeptis tentang konsep ini. Memang begitu adanya di dunia ini. Dari manusia dilahirkan, sampai mungkin dunia ini hancur selama ada manusia, ya memang begitu kodratnya. Kita semua sama, kita semua hanya peduli dengan diri kita sendiri. Justru dari konsep ini, kita jadi punya landasan yang kuat untuk memahami bagaimana berhubungan dengan orang lain. Jadi ini adalah kunci kehidupan. Sesungguhnya orang terutama hanya tertarik dengan diri mereka sendiri dan bukan pada Anda. Pemahaman tersebut juga akan jadi dasar ya semua teknis keterampilan yang berhubungan dengan manusia di buku ini. Oke, yang kedua, yang penting di buku ini adalah tentang cara mengkritik yang baik. Banyak hal yang mungkin kita tidak sependapat dengan orang lain. Ingin pendapat kita didengar, diperhatikan, diterima, bahkan diapresiasi. Tetapi ternyata pemikiran orang
beda-beda ya. Kuncinya ada pada cara kita mengkritik atau menyampaikan pendapat. Nah, kunci kritik ini justru terdapat di jiwanya, yaitu kita harus berfokus kepada tindakan korektif yang bisa dilakukan. Maka beberapa hal ini tips-tipsnya. Yang pertama, jangan pernah mengkritik di depan umum. Bicarakan antara kamu dan dia saja. Katakan dengan baik di tempat atau ruangan khusus. Kedua, awali dengan kesan yang bersahabat dengan pujian atau sesuatu yang lebih menyenangkan. Buat suasana nyaman. Ketiga, bikin kritik itu impersonal. Artinya, kritiklah perbuatannya, bukan orangnya. Keempat, berikan saran koreksi yang bisa memperbaiki tindakan dia yang benar dan seharusnya. Yang kelima, buat kerjasama dan tawarkan bantuan yang bisa mendukung untuk memperbaiki dia. Keenam, satu kritik untuk satu pelanggaran, selebihnya ya sudahlah. Ketujuh, akhiri kritik dengan perkataan yang baik dan bersahabat. Itu beberapa cara untuk memberikan kritik. Yang penting dalam buku ini selanjutnya adalah memberikan pujian. Selain memiliki tubuh fisik yang butuh makanan nasi, manusia juga memiliki jiwa yang butuh makanan, yaitu namanya pujian. Nah, pujian ini akan bertransformasi menjadi semangat dan mungkin tindakan yang akan lebih baik. Memberikan pujian juga ada caranya ya, tidak serampangan, tidak sembarangan. Alih-alih bisa menjadi mempengaruhi orang lain, justru kita terjebak pada sifat bermuka dua atau menjadi penjilat. Oke, begini tipsnya dalam memberikan pujian. Pertama, kita harus tulus memberikan pujian. Memang sesuatu yang ingin benar-benar kita puji. Karena pujian yang tulus itu akan sampai kepada penerimanya. Kedua, pujilah perbuatannya, bukan orangnya. Pujian pada perbuatannya itu memiliki kesan yang lebih tulus dan berfokus untuk mengamplifikasi perbuatan baik yang sudah dilakukan orang tersebut. Misalkan, Agus, sales bulan ini kamu bagus banget ya. Daripada bilang, Agus, kamu bagus banget. Nah, buatlah pujian itu secara spesifik. Sampaikan dengan langsung dan tepat. Memberikan pujian juga merupakan salah satu resep kebahagiaan. Coba, biasakan untuk memuji setidaknya 3 orang setiap harinya. Lalu rasakan perbedaannya. Ketika Anda melihat kebahagiaan, rasa syukur, dan kesenangan dari kebahagiaan orang lain, ini otomatis membuat Anda lebih bahagia. Lalu apa relevansinya saya sebagai auditor? Dalam menghadapi auditi, terkadang saya menghadapi tantangan auditi yang tidak mau menerima kritik karena merasa paling benar dan sudah berkecimpung di operasional paling lama. Tetapi sebagai auditor, saya harus mengkomunikasikan apa yang benar menurut perusahaan dan hal-hal yang menurut pemikiran mereka benar, namun sesungguhnya keliru. Sehingga buku ini memberikan pandangan baru tentang bagaimana kita menghadapi orang lain dan mereka setuju dan ikut sesuai dengan tujuan-tujuan kita. Selamat mempraktikkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.